Bab 142 White Tiger Villa. Tunggu, kalian semua menuju ke White Tiger Villa? Chu Feng cepat berbicara. Dia secara tersembunyi berpikir, apakah Sungai Naga mengarah langsung ke pegunungan White Tiger, dan tanpa dia sadari, dia sudah mencapai tujuannya? Bukankah Villa White Tiger villa paling terkenal di pegunungan White Tiger? Itu adalah villa yang dia ingin selami. Setelah semua, nama White Tiger Villa berarti bahwa villa itu kemungkinan besar mirip dengan Vermilion Bird City, Black Tortoise City, dan Azure Dragon School. White Tiger Villa kemungkinan besar memiliki jenis dan tingkat rahasia tertentu di pegunungan White Tiger. Kamu ingin menuju ke White Tiger Villa juga? Wanita muda itu mengungkapkan ekspresi yang tidak meyakinkan. Betul, aku ingin tahu apakah kamu bisa membawa aku? Chu Feng mengungkapkan senyum tidak jahat. Dia menemukan, selain 3 orang, ada kereta yang berhenti di dekatnya. Gerbong itu tidak memiliki siapapun di dalam, jadi itu jelas milik mereka. Meskipun kecepatan Chu Feng berjalan kaki tidak lambat, pada saat itu, dia sakit di seluruh dan seolah-olah kerangka tubuhnya akan putus. Kekuatan asal dalam tubuhnya sangat jarang, jadi tentu saja, dia ingin mengambil tumpangan gratis. Karena kita akan pergi ke tempat yang sama, ikut dengan kami. Wanita muda itu berpikir sebentar, lalu dia mengangguk dan setuju. Nona, ini, namun, melihat itu, pria tua dan orang besar itu menegang. Itu tidak masalah. Gerbong itu punya tempat ekstra kan? Lihatlah dia. Jika dia berjalan ke White Tiger Villa, siapa yang tahu berapa lama dia harus mengambil? Perempuan muda itu tersenyum ringan dan dia tampak cukup baik. Melihatnya ditentukan seperti itu, pria tua dan orang besar itu saling memandang, lalu tidak mengatakan apa-apa karena mereka hanya bisa diam-diam menyetujuinya. Terima kasih banyak. Chu Feng tidak menahan diri saat dia bangkit dan berjalan menuju arah kereta. Dia tahu bahwa kelompok orang tentu lebih akrab di daerah ini daripada dia, jadi itu benar untuk mengikuti mereka. Nona Wang, untuk apa kalian semua pergi ke White Tiger Villa? Di kereta, Chu Feng penasaran bertanya. Setelah beberapa informasi, dia tahu bahwa perempuan muda itu bernama Wang Lin dan rumahnya terletak di sebuah kota kecil dalam jangkauan pegunungan White Tiger. Juga, Chu Feng bisa merasakan bahwa dia adalah seorang pembudidaya bela diri. Meskipun kultivasinya sangat lemah, karena hanya berada di tingkat 2 dunia roh, dia memang berkultivasi. Tidak apa-apa jika kamu memanggilku Wang Lin. Dia tersenyum manis, lalu berkata dengan bangga, tentu saja itu untuk mengikuti ujian pelayan White Tiger Villa. Ujian hamba, Chu Feng mengungkapkan ekspresi mempertanyakan. Kamu tidak tahu, ini ujian pelayan White Tiger Villa? Setiap bulan, White Tiger Villa menerima pelayan dari luar. Mereka yang berusia di bawah 17 tahun dan memiliki kultivasi tingkat 2 dunia roh dapat bergabung. Petik 2. Wang Lin mulai menceritakan kepada Chu Feng. Dari itu, Chu Feng juga tahu bahwa pegunungan White Tiger Mountain agak sepi dan ada sangat sedikit sekolah di dekatnya. Jadi, untuk membiarkan orang biasa berkultivasi, White Tiger Villa membagikan metode penanaman bela diri. Mereka yang berusia di bawah 17 tahun dan meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat 2 dunia roh dapat memasuki Villa Harimau Putih. Mereka akan menggunakan status mereka sebagai pelayan untuk menumbuhkan keterampilan bela diri atau bahkan teknik misterius. Dan Wang Lin ingin meningkatkan dan dipromosikan menjadi seorang kultivator. Jadi itu berarti kamu seorang pembudidaya bela diri?
Chu Feng tertawa dan berkata, dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi pemula dalam budidaya bela diri untuk bergabung dengan ujian pelayan. Dengan itu, dia akan menyelinap ke White Tiger Villa. Kehilangan keluargaku sudah mencapai tingkat roh kedua setengah tahun yang lalu. Petik 2. Bagaimana seorang udik seperti kamu melihat kekuatan rindu keluarga aku? Sebelum bahkan membiarkan Wang Lin berbicara, orang besar yang mengendarai kuda itu meraung dan juga memandang Chu Feng dengan jijik yang dalam. Karena Chu Feng berbaring di sebelah sungai dan pakaiannya rusak dan compang camping, tidak peduli bagaimana kamu memandangnya, dia tampak seperti udik yang keluar dari desa. Jadi, dari lubuk hatinya, dia menatap Chu Feng dan merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa. Batuk-batuk, merasa bahwa suasananya tidak benar. Wang Lin dengan ringan batuk 2 kali lalu bertanya kepada Chu Feng, Chu Feng, bisnis apa yang kamu miliki di White Tiger Villa? Menghadapi pertanyaan Wang Lin, Chu Feng dengan tenang tersenyum dan menjawab dengan sewenang-wenang, alasan yang sama seperti kamu. Apa yang kamu katakan? Ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, 3 orang lainnya di kereta sangat terkejut. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Petik 2. Wang Lin, orang besar, dan juga orang tua yang mengendarai kereta dekat menatap Chu Feng. Mereka ragu menulis di seluruh wajah mereka dan mereka bahkan curiga bahwa mereka salah dengar. Mereka bahkan tidak berani mempercayai kata-kata Chu Feng. Aku berkata, aku memiliki tujuan yang sama dengan Wang Lin dan aku akan bergabung dengan ujian pelayan White Tiger Villa. Chu Feng menekankan setiap kata. Kamu mengatakan bahwa kamu juga seorang pembudidaya bela diri? Pria tua itu menyipitkan matanya dan dia dipenuhi dengan keraguan. Mengapa? Apakah aku tidak terlihat seperti itu? Chu Feng tersenyum. Anak muda, sebagai pribadi, jujur. Itu tidak benar untuk berbicara bohong. Orang besar itu tidak percaya kata-kata Chu Feng. Meskipun White Tiger Villa sudah mewariskan metode budidaya bela diri kepada orang-orang biasa, itu tidak berarti semua orang bisa menangkapnya. Harus diketahui bahwa uang diperlukan untuk membeli metode budidaya bela diri. Jadi, banyak orang miskin tidak memiliki kesempatan untuk mengolah. Di mata mereka, Chu Feng adalah orang seperti itu. Terserah kamu. Chu Feng mengangkat bahu dan tidak memberikan penjelasan tambahan. Melihat bahwa Chu Feng tidak membantah, orang tua dan orang besar berpikir bahwa dia berbicara besar dan mereka tidak bisa membantu tetapi memperdalam rasa jijik mereka terhadap Chu Feng. Di sisi lain, Wang Lin menatap Chu Feng sambil setengah percaya dan setengah ragu, dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, pada akhir perjalanan, kereta tampaknya lebih canggung. Selain Wang Lin yang mengobrol dengan orang tua dan orang besar, hampir tidak ada yang berbicara dengan Chu Feng lagi. Kereta berlanjut, dan ketika matahari terbenam di barat, mereka akhirnya memasuki White Tiger Villa. White Tiger Villa sangat besar. Meskipun disebut White Tiger Villa, pada kenyataannya, itu adalah kota yang indah yang dibuat dengan gunung di sampingnya. Itu dibangun oleh batu bata berwarna putih, misterius dan istana juga sangat istimewa. Di dalam jajaran pegunungan hijau zamrud yang gelap, itu agak indah. Villa Harimau Putih ini benar-benar sangat bagus. Chu Feng memandang villa harimau putih di dekatnya dan dia merasakan aura kelompok besar orang. Setelah mengalami malapetaka hidup dan mati, semakin dan semakin, dia merasa hidup itu indah. Mungkin, orang besar itu melirik Chu Feng sekilas dan penghinaan datang dari lubuk hatinya.
Kereta berjalan di sepanjang jalan gunung yang luas dan mereka akhirnya mencapai di depan gerbang kota besar White Tiger Villa. Ada sebuah plaza di depan gerbang kota, dan di tengah-tengah plaza, ada tenda sementara dan itu adalah area di mana White Tiger Villa menerima pelayan. Pada saat itu, langit perlahan mulai gelap dan tidak banyak orang berbaris di luar tenda. Ujian akan berakhir, jadi Wang Lin dan 3 lainnya dengan cepat berjalan menuju tenda setelah turun kereta. Berhenti. Tapi bahkan sebelum membiarkan Wang Lin dan yang lainnya dekat, seorang pria muda menghalangi jalan mereka. Dia bahkan belum berusia 20 tahun dan ada kain putih di dadanya. Di atasnya ada 3 kata, hamba tingkat menengah, dan kultivasinya hanya pada tingkat ketiga dari dunia roh. Dapat dikatakan bahwa dia sangat lemah. Secara alami, dari itu, Chu Feng sedikit memandang rendah White Tiger Villa. Sebagai keluarga pembudidaya bela diri yang telah ada selama beberapa generasi, para pelayan itu, yang setara dengan murid dari sekolah, agak terlalu lemah jika mereka hanya memiliki kekuatan semacam itu. Bab 143. Kapan kamu harus menyerang, pergi serang. Saudaraku, rindu keluargaku datang untuk mengikuti ujian pelayan White Dragon Villa. Orang besar itu tertawa ketika dia menjelaskan. Pukul berapa sekarang? Ujian telah selesai jadi datang bulan depan. Hamba itu bahkan tidak menatap langsung ke mata mereka dan sikapnya sangat keras kepala. Melihat itu, Wang Lin sedikit mengerutkan kening tetapi dia tidak berdaya terhadap status mereka. Dia tidak berani menjadi terlalu agresif sehingga dia hanya bisa memaksakan keluar senyum ringan dan berkata, "Kami bergegas ke sini dari tempat yang jauh dan itu cukup sulit. Jadi bisakah kamu membantu sedikit?" Wang Lin memiliki penampilan yang sangat bagus, jadi setelah pelayan itu melihatnya, dia tidak bisa menahan keraguan dan ekspresinya jelas berubah menjadi lebih baik. Namun, dia masih berkata dengan tegas, "Aku tidak bisa." Pada saat yang sama, banyak pelayan lain di sekitar alun-alun muncul dan hampir semua dari mereka menutup tenda mereka. Semua orang dilarang mendekati. Saat itu, mereka bertiga terpana. Meskipun mereka masih bisa datang bulan depan jika mereka tidak bisa datang bulan ini, mereka bertiga tidak mau bepergian tanpa bayaran. "Ini beberapa perasaan baikku, terimalah." Saat dia panik, lelaki tua itu mengeluarkan 10 tael perak dari sakunya dan menyerahkannya. "Bajingan tua, kamu pikir aku butuh 10 tael perakmu? Petik 2. Keluar dari sini, kalau tidak aku akan menangkap kalian semua." Tindakan orang tua itu benar-benar membuat marah pelayan ketika dia mulai menunjuk dan mengutuk. Maaf. Itu menakutkan pria tua itu. Mereka dengan cepat meminta maaf, dan berbalik pada saat yang sama, tidak berani mengomel lagi. Namun, saat mereka bertiga menyerah, Chu Feng dengan sombong berjalan, menyapu bahu mereka, dan berjalan lurus menuju tenda. "Berhenti. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan?" Petik 2. Pelayan itu sudah memiliki nyala api amarah, dan ketika dia melihat seseorang yang berani naik, dia langsung berteriak. "Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarnya dengan cukup jelas." Chu Feng mengulurkan telinganya ke depan dan bertindak seolah-olah dia tidak mengerti. "Aku bilang, bam." Sebelum pelayan bahkan selesai berbicara, tamparan jelas Chu Feng mendarat di wajahnya. Pada saat yang sama, Chu Feng mengangkat kakinya dan menendang. Dia langsung menendang pelayan sampai wajahnya menunjuk ke langit dan dia dengan ganas jatuh ke tanah. Adegan itu terjadi terlalu cepat, tetapi masih ada beberapa orang yang melihatnya.
Para pelayan White Tiger Villa semua mengelilinginya dan mereka tampaknya ingin menyerang Chu Feng. Wang Lin tercengang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng akan langsung menyerang. Itu tak terbayangkan. Nona, ayo cepat pergi. Orang tua dan orang besar itu meraih Wang Lin pada saat bersamaan dan menariknya pergi. Mereka berdua merasa bahwa Chu Feng sudah mati. Rakyat jelata yang menyerang orang-orang dari White Tiger Villa hanya ingin mati. Jadi, mereka mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri dari Chu Feng untuk menghapus semua hubungan dengan Chu Feng. Blokir mereka bersama. Tetapi tepat pada saat itu, pelayan yang dipukul menunjuk dan berteriak pada Wang Lin dan yang lainnya. Para pelayan lainnya dengan cepat menghalangi jalan mereka. Mereka mengepung Wang Lin dan yang lainnya bersama dengan Chu Feng. Kamu bajingan. Kami terseret oleh kamu. Petik 2. Pada saat itu, orang tua dan orang besar itu sangat ketakutan. Kedua tubuh mereka gemetar dan mereka tidak bisa tidak menyalahkan Chu Feng. Meskipun Wang Lin sedikit lebih kuat dari dua lainnya, dia jelas takut juga. Hanya Chu Feng tetap tenang dan kedua tangannya dilingkarkan di depan dadanya. Bahkan ada sedikit jijik dalam pandangannya. Sialan, kamu berani memukul aku, kalahkan dia sampai mati. Hamba yang dipukuli bangkit dan bergegas menuju Chu Feng. Pelayan lainnya juga melonjak ke depan. Berhenti. Tapi sebelum mereka menyerang, sebuah teriakan marah tiba-tiba bergema. Setelah mendengar suara itu, wajah para pelayan berubah sangat. Tidak hanya mereka menghentikan gerakan mereka bahkan pergi ke samping dan membentuk jalan. Melihat ke atas, seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka. Pria tua itu mengenakan pakaian kain dan itu sangat sederhana dan polos. Namun, ada keganasan di antara alisnya. Selain sikap hormat yang dilakukan para pelayan kepadanya, semua orang tanpa sadar merasa bahwa lelaki tua itu datang dari tempat yang tidak biasa. Chu Feng bisa merasakan bahwa orang tua itu adalah seorang kultivator di tingkat kelima dari ranah asal. Meskipun mereka yang berada di tingkat kelima dari wilayah asal tidak banyak di mata Chu Feng, budidaya orang tua itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan para pelayan dari White Tiger Villa. Apa yang terjadi? Orang tua itu bertanya. Bocah ini berani menyerang kita. Para pelayan mengatakan hal yang sama ketika mereka menunjuk ke Chu Feng. Oh, pria tua itu memandang pelayan yang diserang, lalu menilai Chu Feng. Bukan saja dia tidak marah, kejutan bahkan muncul di matanya. Alasannya sangat sederhana. Hamba itu memiliki kultivasi tingkat 3 dari dunia roh, dan mereka yang mampu mengalahkannya pasti memiliki kekuatan yang melampaui dirinya. Chu Feng masih sangat muda namun memiliki kekuatan semacam itu secara alami, dia akan dilihat dalam cahaya lain. Kamu di sini untuk mengikuti ujian pelayan? Pria tua itu menatap Chu Feng dan nadanya sangat lembut. Ya, sikap Chu Feng juga sangat sopan. Masuk. Pria tua itu berputar dan berjalan menuju tenda. Perubahan itu tak henti-hentinya mengejutkan kerumunan. Belum lagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan para pelayan tidak tahu harus berbuat apa. Orang biasa menyerang seseorang dari White Tiger Villa. Tidak hanya dia tidak dihukum, dia bahkan diterima untuk ujian pelayan. Itu tidak masuk akal. Manajer Zhang, ini. Apa ini? Langit tidak gelap sehingga ujian untuk pelayan akan berlanjut. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan. Petik 2. Jika kamu berani melanggar peraturan tanpa izin lain kali, jangan salahkan aku jika aku tidak menahan diri.
Pelayan yang dipukuli merasa pahit sehingga dia ingin memberikan sudut pandangnya, tetapi yang dia dapatkan hanyalah teguran keras dari manajer Zhang. Setelah ditegur, ekspresi para pelayan sangat jelek dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Orang-orang di sekitarnya juga dapat mendengar bahwa ujian belum selesai. Tetapi hanya bahwa para pelayan ingin kembali lebih awal ke tempat tinggal sehingga mereka memblokir orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam ujian. Saat itu, tidak hanya Chu Feng, semua orang yang ingin bergabung dengan ujian pergi. Melihat orang-orang yang tanpa henti memasuki tenda, Wang Lin berdiri di tempatnya. Dia diam-diam menunduk. Dia ingin pergi, namun dia tidak memiliki keberanian. Peluang mereka saat ini diperjuangkan oleh Chu Feng. Namun, ketika Chu Feng dalam bahaya, tidak hanya dia tidak membantunya, dia meringkuk kembali. Itu membuatnya merasa bersalah terhadap Chu Feng dan dia tidak punya wajah untuk pergi. "Oi, tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak datang?" Tetapi pada saat itu, suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Mengangkat kepalanya untuk melihat, Chu Feng berdiri di depan tenda sambil tertawa dan menatap Wang Lin. Saat itu, Wang Lin merasa sangat tersentuh di hatinya. Dia tidak berharap bahwa dia akan memperlakukannya dengan sangat ramah bahkan setelah perawatan sebelumnya terhadap Chu Feng. Setelah beberapa saat ragu, Wang Lin masih berjalan karena dia tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Setelah tiba di sebelah Chu Feng, mereka berdua saling memandang, tersenyum, lalu berjalan ke tenda bersama. Bab 144 Murong Xiao Yao. Matahari terbenam di barat. Ketika obor dinyalakan di plaza, langit sudah gelap. Ujiannya benar-benar berakhir. Laki-laki dan perempuan muda yang melewatinya semua dibawa ke villa Harimau Putih oleh pelayan satu persatu, dan dengan itu, mereka menjadi anggota villa Harimau Putih. Namun, Wang Lin dan Chu Feng tidak keluar dari tenda. Itu membuat orang besar dan orang tua itu menjadi gelisah. Setelah adegan sebelumnya, mereka tahu bahwa Chu Feng adalah seorang pembudidaya bela diri. Kemudian, mereka berpikir tentang mengejek mereka terhadap Chu Feng sebelumnya. Pada saat yang sama mereka merasa malu, mereka khawatir bahwa Chu Feng akan membahayakan Wang Lin. Lagi pula, siapapun bisa mengatakan bahwa manajer Zhang memiliki kesan yang baik terhadap Chu Feng atau bahkan jika pelayan itu melanggar aturan pada awalnya. Ia tidak akan mengizinkan orang biasa menyerang orang-orang dari White Tiger Villa. Paman Zhao, Paman Liu. Namun, ketika Wang Lin muncul dalam garis pandang mereka, kekhawatiran mereka memudar seperti awan. "Nona, kamu lulus." Orang besar itu melihat simbol pelayan tingkat rendah di dada Wang Lin dan dia sangat bersemangat. Lagi pula, bisa memasuki White Tiger Villa berarti jalan kultivasi akan lebih mulus. "Sampah. Nona kami adalah barang asli dan tidak ada alasan dia tidak mau lewat." Pria tua itu juga terkekeh dan dia merasakan kebahagiaan bagi Wang Lin dari lubuk hatinya. Meskipun situasi keluarga Wang Lin tidak buruk, itu masih tak tertandingi dengan White Tiger Villa. Bahkan jika dia adalah pelayan dari White Tiger Villa, dia memiliki status dan posisi di pegunungan White Tiger. Jadi, setiap pembudidaya bela diri ingin memasuki White Tiger Villa. Mereka tidak akan merasa malu karena mereka memiliki identitas sebagai pelayan. Sebaliknya, mereka akan merasa bangga. Rasanya seperti menjadi murid dari sekolah. "Wang Lin, tampaknya kau dan aku akan berpisah di sini. Aku masih harus berterima kasih kepada kamu karena telah memindahkan aku ke sini." Tepat pada saat itu, Chu Feng berjalan.
Tidak perlu mengatakannya seperti itu. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa lulus ujian ini hari ini? Wang Lin merasa agak malu. Oke, tidak perlu terlalu sopan satu sama lain. Karena kita sudah memasuki White Tiger Villa, mungkin kita bahkan bisa bertemu di masa depan. Chu Feng tersenyum dan melambaikan tangannya sebelum berbalik dan pergi. Dari dekat, manajer Zhang sedang menunggu Chu Feng. Namun, ketika orang tua dan orang besar itu melihat simbol pelayan di dada Chu Feng, mereka berdiri di sana dengan kosong dan keheranan ada di seluruh wajah mereka. Setelah beberapa saat, mereka sadar dan berkata dengan tak terbayangkan, dia secara langsung dipromosikan menjadi pelayan kelas atas. Itu membutuhkan setidaknya penanaman tingkat keempat ranah roh, kan? Petik 2. Melihat itu, Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, ya. Batu hitam peringkat tinggi hancur oleh salah satu pukulannya. Bahkan manajer itu Zhang tanpa henti menghela nafas dalam pujian. Petik 2. Aku pikir dia akan memiliki cukup perkembangan di White Tiger Villa, kan? Kali ini, kami benar-benar memandang rendah orang dengan mata anjing. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, pria tua dan orang besar itu merasa lebih malu. Untuk memikirkan semua penghinaan yang mereka lakukan pada Chu Feng, mereka benar-benar tega mati pada saat itu. Di benua itu, kekuatan menguasai semua. Dengan bakat Chu Feng, setelah memasuki White Tiger Villa, dia pasti akan meroket. Mendapatkan ketenaran dan status hanyalah masalah waktu. Dengan demikian, tindakan mereka benar-benar setara dengan menyinggung orang terkenal di masa depan di pegunungan White Tiger. Mereka tidak hanya merasa malu, mereka juga merasa takut di hati mereka. Ketakutan bahwa Chu Feng akan membalas mereka di masa depan. Jangan khawatir, dia bukan orang yang berpikiran sempit. Seolah melihat kekhawatiran mereka, Wang Lin menghibur mereka. Tampaknya orang benar-benar tidak bisa dihakimi oleh penampilan. Tapi meskipun begitu, orang tua dan orang besar tidak punya cara untuk menenangkan diri. Usus mereka menghijau dari penyesalan dan jika mereka tahu bahwa Chu Feng jenius seperti itu, bagaimana mereka berani mengejeknya sebelumnya? Mereka bahkan akan terburu-buru untuk mendapatkan kesan baik baginya. Namun, jika mereka tahu bahwa berada di level 4 dari ranah spirit hanya Chu Feng menyembunyikan kekuatannya, dan kekuatan sebenarnya berada di level 1 dari ranah asal. Yang tahu ekspresi apa yang akan mereka miliki. Setelah berpisah, Wang Lin dan Chu Feng keduanya dikirim ke White Tiger Villa. Tetapi karena posisi mereka berbeda, lokasi tempat tinggal mereka juga berbeda. Di White Tiger Villa, di dalam kelompok bangunan yang tak terbatas seperti laut, ada sebuah rumah kecil yang bagus. Itu adalah lokasi tinggal para pelayan tingkat atas, tempat peristirahatan bagi Chu Feng hari ini. Aku tidak akan pernah berpikir ini akan sesukses ini. Chu Feng duduk bersila di tempat tidur. Dia melirik simbol pelayan tingkat atas di dadanya, melihat buku di tangannya, dan dia tidak bisa menahan senyum ringan. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 2 dan itu diberikan kepadanya oleh manajer Zhang. Namun, tidak setiap pelayan bisa menerima perawatan itu. Meskipun para pelayan dari White Tiger Villa memang bisa menumbuhkan keterampilan bela diri, itu terbatas pada pelayan tingkat atas. Itu langkah dalam langkah untuk bisa mendapatkan keterampilan bela diri untuk budidaya seperti bagaimana Chu Feng lakukan ketika dia baru saja memasuki White Tiger Villa. Namun, untuk Chu Feng, tidak perlu menumbuhkan keterampilan bela diri peringkat 2, dan juga karena saat ini dia sangat kelelahan, dia melemparkan keterampilan bela diri di kepala tempat tidur.
lalu berbaring dan tidur. Sejak saat itu, Chu Feng menyembunyikan diri selama 10 hari penuh di White Tiger Villa. Meskipun dia memiliki status sebagai pelayan, karena dia adalah pelayan tingkat atas, Chu Feng tidak perlu melakukan hal-hal seperti pelayan. Sebagian besar, ia menginstruksikan pekerjaan untuk pelayan kelas menengah dan bawah. Adapun Chu Feng, sebagian besar waktu, ia bertanya tentang rahasia White Tiger Villa. Dari 10 hari dia berada di sana, Chu Feng memiliki beberapa hasil dan dia memiliki sejumlah pemahaman tentang Villa Harimau Putih. White Tiger Villa memiliki sejarah 500 tahun dan dalam hal fondasi, mereka tidak lebih buruk daripada beberapa sekolah. Kekuatan mereka juga tidak sederhana dan ada banyak ahli di villa. Namun, karena mereka agak jauh, sangat sedikit orang di Provinsi Azure memperhatikan tempat itu. Namun, pencipta Villa Harimau Putih benar-benar orang yang cukup. Di pegunungan White Tiger 500 tahun yang lalu, tidak ada yang namanya White Tiger Villa. Pada saat itu, ada orang miskin yang bahkan lebih miskin di pegunungan karena medan. Sangat sulit bagi mereka untuk berjalan keluar dari gunung dan sebagian besar dari mereka menghabiskan tahun-tahun terakhir mereka di sana. Pada saat itu, di dalam pegunungan Macan Putih, sebenarnya ada beberapa keluarga budidaya bela diri yang telah ada selama beberapa generasi. Hanya saja keluarga tidak mewariskan metode kepada orang luar dan rakyat jelata tidak memiliki cara untuk menyentuh budidaya bela diri. Pencipta Villa Harimau Putih, Murong Xiaoyao, lahir sebagai rakyat jelata. Pada saat itu, dia masih muda dan karena dia tidak tahan menjadi tidak berguna sepanjang hidupnya, dia menyelinap ke dalam keluarga pembudidaya bela diri sebagai pelayan. Dia bahkan berkumpul dengan seorang wanita muda dari keluarga itu. Dari dia mendapatkan metode budidaya bela diri dan dia bahkan belajar teknik misterius dan keterampilan bela diri. Namun, ketika itu diluncurkan, Murong Xiaoyao dikejar oleh keluarga itu. Pada akhirnya, ia terpaksa melarikan diri ke daerah yang dipandang sebagai zona bahaya. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa Murong Xiaoyao sudah mati. Namun, 5 tahun kemudian, dia keluar dari zona mati itu dan menjadi ahli budidaya bela diri generasinya. Dia tak terkalahkan dalam pegunungan White Tiger. Ketika Murong Xiaoyao keluar dari sana dan menemukan bahwa wanita yang mengajarinya metode budidaya bela diri dibunuh oleh keluarga itu, dari kemarahannya, dia membantai mereka. Dia kemudian kembali dan menciptakan White Tiger Villa. Setelah White Tiger Villa didirikan, dengan cepat menjadi penguasa pegunungan White Tiger. Banyak ahli di luar pegunungan White Tiger mendengar tentang hal itu, datang dan bergabung dengan White Tiger Villa. Murong Xiaoyao bahkan menyebarkan metode budidaya bela diri ke rakyat jelata sehingga semua orang di pegunungan White Tiger dapat menyentuh jalan budidaya bela diri dan mengubah nasib mereka. Bab 145 Kesadaran Wali. Menurut legenda, Murong Xiaoyao tahun itu benar-benar bisa disebut sebagai karakter kelas 1. Dia memahami keterampilan bela diri yang sangat kuat dan metode serangannya tak tertandingi di dunia. Hampir tidak ada yang bisa menghalanginya. Bahkan spiritualis dunia terkenal di Provinsi Azure yang memiliki metode pertahanan yang sangat kuat melawannya, namun ia masih terbunuh dalam satu serangan. Pada saat itu, beberapa orang merasa bahwa Murong Xiaoyao akan sama dengan pendiri Azure Dragon dan menjadi kebanggaan surga generasi ini. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan tiba-tiba menghilang tepat ketika kekuatannya muncul.
Pada tahun ia menghilang adalah tahun di mana ia keluar dari zona mati. Itu adalah tahun ia mendirikan White Tiger Villa, dan pada tahun itu, ia baru berusia 20 tahun. Beberapa orang mengatakan bahwa, karena ia memperoleh manfaat besar di zona mati, ia membayar harga yang setara dan ditakdirkan untuk tidak hidup lama. Ada juga orang lain yang mengatakan bahwa dia lelah dengan perselisihan duniawi dan dia tidak bisa menyingkirkan rasa bersalah di hatinya terhadap kehilangan yang memberinya metode kultivasi bela diri. Jadi, dia tinggal di hutan sendirian. Tetapi tidak peduli bagaimana Murong Xiaoyao menghilang, setelah dia menghilang. Banyak orang kuat dari Provinsi Azure bergegas ke pegunungan Tiger White dan mereka ingin mendapatkan keterampilan bela diri transenden Murong Xiaoyao, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan zona mati. Kemudian, seseorang menyarankan untuk benar-benar meratakan White Tiger Villa dan bahkan jika mereka perlu menggali 3 kaki ke bawah, mereka harus menemukannya. Namun, saat para ahli top di Provinsi Azure bersiap untuk naik level White Tiger Villa, Murong Xiaoyao tiba-tiba muncul. Dikatakan bahwa Murong Xiaoyao pada waktu itu hanya menghilang selama 2 bulan. Namun ketika orang-orang melihatnya lagi, perubahan besar terjadi padanya ketika ia menjadi orang tua. Rambutnya yang hitam berubah menjadi seputih salju, rambut panjang. Wajahnya seperti kertas, dia mengenakan pakaian putih dan dia seperti orang mati yang masih hidup. Dia menggunakan satu serangan untuk memusnahkan para ahli puncak Provinsi Azure pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa dia mengejutkan dunia dengan satu serangan. Dengan pikiran, darah membentuk sungai dan dia memiliki kekuatan yang tampaknya tak tertandingi dan tak terkalahkan. Setelah membunuh mereka yang menyusup, Murong Xiaoyao menghilang sekali lagi. Dia menghilang dengan sangat teliti dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Bahkan orang-orang dari White Tiger Villa tidak tahu. Namun, hal yang paling aneh adalah sejak hari itu, mayat para ahli luar biasa akan muncul di White Tiger Villa. Mereka semua dibunuh dan mereka mati dengan satu serangan. Metode pembunuhan yang efisien milik skill yang hanya dimiliki Murong Xiaoyao. Setelah itu, orang-orang tahu bahwa Murong Xiaoyao tidak mati. Hanya saja dia muak dengan bentrokan duniawi. Tapi, dia masih secara tersembunyi menjaga White Tiger Villa dan tidak mengizinkan siapapun untuk mengganggu. Meskipun begitu, keterampilan bela diri yang Murong Xiaoyao pegang tahun itu terlalu menarik. Untuk keterampilan bela diri itu, masih ada banyak ahli yang mengabaikan bahaya bagi kehidupan mereka dan secara diam-diam menyelinap ke White Tiger Villa. Namun, pada akhirnya, mereka tidak bisa lepas dari nasib mereka terbunuh. Hal yang paling aneh adalah beberapa ratus tahun setelah hilangnya Murong Xiaoyao, hal yang sama masih sering terjadi. Yang terbaru terjadi 200 tahun yang lalu dan jalan kematiannya sama dengan orang-orang di masa itu. Untuk mengetahui bahwa bahkan jika Murong Xiaoyao masih hidup 200 tahun yang lalu, dia akan berusia lebih dari 300 tahun dan itu bukan usia yang manusia dapat terus bertahan hidup. Jadi, beberapa orang merasa bahwa Murong Xiaoyao sudah mati sejak awal. Makhluk yang hidup tidak lebih dari isyarat kesadarannya karena dengan kekuatan absolut dan mutlak. Kesadaran Murong Xiaoyao selamanya tidak bisa padam dan dia bisa menjaga White Tiger Villa selamanya. Sejak saat itu, tidak ada yang berani datang ke White Tiger Villa untuk mengintai dan White Tiger Villa tidak benar-benar mengambil bagian dalam transaksi eksternal secara bertahap. Mereka memudar dari mata orang-orang. Namun meski begitu,
Itu terkait dengan minat Chu Feng bahkan lebih. Dia tahu bahwa zona mati tahun itu kemungkinan besar adalah pintu masuk ke makam kaisar yang terletak di pegunungan White Tiger. Murong Xiaoyao pasti sama dengan pendiri Azure Dragon dan mendapatkan sesuatu di dalamnya. Adapun di mana pintu masuk itu, atau apakah Murong Xiaoyao hidup atau mati, Chu Feng tidak tahu. Namun, karena dia sudah menyelinap masuk, Chu Feng pasti tidak akan menyerah dan dia bersumpah untuk menemukan beberapa hasil. Dini hari ketika langit belum menyala, pintu ke kamar Chu Feng mengetuk. Membuka untuk melihatnya, itu adalah manajer Zhang. Kulitmu cukup bagus. Setelah melihat Chu Feng, manajer Zhang mengangguk puas. Dia memberikan pakaian itu di tangannya kepada Chu Feng dan berkata, merapikan sedikit. Aku punya tugas untukmu. Petik 2. Chu Feng mengganti pakaiannya lalu mengikuti manajer Zhang ke taman. Di dalam taman ada beberapa gerbong. Beberapa dari mereka dipenuhi barang sementara ada satu kereta yang indah untuk para penumpang. Itu sangat mewah dan bahkan kuda-kuda yang menarik kereta itu adalah kuda yang baik. Chu Feng tidak terkejut. Meskipun ia berinteraksi dengan orang-orang kelas bawah akhir-akhir ini, ia memahami dasar White Tiger Villa. Setidaknya, itu tidak lebih buruk dari kota burung Vermilion atau sekolah Azure Dragon. Ada banyak ahli yang disembunyikan di sana dan kekuatan ekonominya juga sangat kuat. Ada puluhan pelayan berdiri di sebelah gerbong. Di tangan mereka, jika mereka tidak memegang kue, mereka memegang bunga. Yang paling penting adalah bahwa semua pelayan adalah pelayan tingkat atas. Namun, semua pelayan lebih tua dari Chu Feng. Ketika mereka melihat simbol pelayan tingkat atas di atas dada Chu Feng, mereka menunjukkan ekspresi aneh. Lagi pula, untuk bisa menjadi pelayan kelas atas di usia yang begitu muda menarik kecemburuan mereka. Chu Feng, hari ini adalah tanggal di mana Miss Besar menawarkan pengorbanan kepada ibunya. Kalian semua, lebih tajam. Setelah mengucapkan kata-kata itu, manajer Zhang pergi. Oi, kamu benar baru? Tepat ketika dia pergi, sekelompok pelayan mengelilinginya. Mereka adalah pria dan wanita di dalam kelompok, tetapi mereka sudah melewati masa muda mereka. Mereka mengepung Chu Feng dan mereka memiliki senyum jahat di mulut mereka dan juga tatapan tidak baik. Chu Feng merasa sangat jijik saat menghadapi tatapan itu. Tapi, dia juga tahu bahwa pelayan baru akan diganggu oleh yang lama. Itu adalah aturan tidak tertulis dari White Tiger Villa. Untuk berhasil menipu orang-orang dan kenyamanan masa depan dalam mencari di sekitar villa ini, Chu Feng menahan amarahnya dan memaksa tersenyum ringan, kakak laki-laki dan perempuan. Apakah ada masalah? Siapa yang kamu panggil sebagai kakak perempuan? Apakah aku terlihat begitu tua? Tepat setelah dia selesai berbicara, seorang wanita yang berusia setidaknya 20 tahun mengirim tamparan ke arah Chu Feng. Tamparan itu memiliki kekuatan yang cukup dan kecepatannya juga cukup cepat, tetapi di mata Chu Feng, itu sangat lambat. Dia sedikit condong ke samping dan dengan mudah mengelak. Oh, kamu berani mengelak? Apakah kamu tidak tahu aturan di sini? Hari ini, aku harus memberimu pelajaran yang bagus. Petik 2. Melihat itu, pelayan perempuan itu merasa terkejut tetapi dengan keras mengangkat telapak tangannya lagi. Pada saat yang sama, semua orang di sekitarnya bersiap untuk menyerang. Chu Feng bisa merasakan serangan angin kencang dari segala arah. Para pelayan itu tidak tahu, apa itu malu, ketika mereka mengepung dan menyerang seorang pemuda seperti Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengepalkan kedua tangannya.
Dia ragu-ragu. Ragu apakah akan melakukan serangan balik atau tidak. Jika dia mengekspos kultivasinya saat ini, kemungkinan besar, White Tiger Villa akan curiga bahwa dia adalah mata-mata dan segalanya tidak akan berjalan baik baginya. Berhenti. Hanya pada saat itu, sebuah teriakan keras terdengar. Namun, suara itu luar biasa manis dan setelah mendengarkannya, hati Chu Feng menegang. Melihat ke arah sumber suara, mata Chu Feng langsung tertuju karena dari dekat, ada seorang gadis yang tinggi dan cantik.